Parah. Harga mobil di Indonesia 3 kali lipat lebih mahal dari Malaysia. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, bertemu kembali nih ya dengan Bang Re tentunya. Dan guys, kali ini berbicara mengenai tentang mobil, yaitu kereta ya. Sebab ramai yang komen waktu saya beli kereta Gentoo itu ya, kenapa bang mahal kereta di Indonesia? Padahal kalau di Malaysia untuk ukuran ataupun tahun Proton yang aku gunakan sekarang itu harganya sudah murah banget gitu loh ya. Di sana itu bahkan duit 4.000 5.000 boleh dapat, betul tak ya? Tapi kalau di sini guys, hari itu aku membeli pun mahal juga lah, kisaran kan 20 ribuan guys ya kalau duit Malaysia ya. Jadi agak mahal. Dan kenapa harga di Indonesia ini lebih mahal guys ya? Menurut aku sih sebab pajaknya ya. Kalau di Malaysia ini untuk rotek pun murah kan, tapi untuk asuransi yang mahal gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini pajaknya juga mahal guys ya. Dan pajak motor aja itu mahal gitu loh. Tergantung cc-nya juga. Di Malaysia juga tergantung cc-nya sih. Tapi ya mungkin di setiap negara kan mempunyai kebijakan masing-masing guys. Dan pajak ini juga masuk dalam negara gitu ya. Jadi untuk kegunaan bersama gitu loh ya guys ya. Yang penting jangan dikorupsi, itu aja. Pengennya kayak gitu guys. Sebab kita sudah bayar pajak capek-capek ya. Penat-penat ngumpulin uang untuk membayar pajak ya. Ya contohnya pajak kan banyak guys ya. Pajak tanah dan pajak kendaraan. Banyak lah pajak yang kita bayarkan. Tapi kalau dikorupsi itu rasanya gila men, sakit hati gitu loh ya. Jadi semoga aja negara kita ini dijauhkan daripada koruptor ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Naudzubillah lah guys. Dan baru-baru ini juga Tesla sudah resmi guys ya, sudah resmi membuat kantor ataupun membuat kilang di Malaysia guys. Padahal ini sudah sudah dilobi oleh presiden kita kan, dan sudah dilobi oleh menteri, tapi ya alhasil Elon Musk memilih di Malaysia. Jadi kenapa guys? Ini ada apa gitu loh ya. Dan kita akan tengok salah satu video ini yang mungkin akan mempercerahkan kita sedikit lah ya tentang kenapa harga mobil di Indonesia mahal dan kenapa harga mobil di Malaysia lebih murah gitu guys ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya seperti apa. Bagi korang guys, aku ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum. Oke guys, tak perlu banyak masa lagi, jom kita tengok videonya guys. Ini channel daripada R Indra Permana, link ada di description. So tajuknya cukup menarik nih, parah. Harga mobil di Indonesia 3 kali lipat lebih mahal dari Malaysia. Wow, kenapa ini guys ya? Jadi untuk teman-teman yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description guys. Jom kita langsung play aja. Bismillahirrahmanirrahim and play. Oke guys, ini harga Tesla ya yang dibahas di sini. Cakep Tesla ini ya, cantik guys ya mobilnya ya. Assalamualaikum, halo guys, Waalaikumsalam. lagi dengan saya Indra. Kali Bang ini Indra. kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Aktif guys ya, link ada di description untuk orang tengok langsung. Seperti yang telah diketahui bahwa Tesla lebih pilih Malaysia dibandingkan Indonesia untuk membangun pabriknya. Iya, hal itu cukup pedih ya. Dan kali ini telah ada info yang juga cukup pedih terkait harga mobil Tesla di Indonesia dan Malaysia. Ternyata harga mobil listrik Tesla di Indonesia lebih mahal loh, sampai 3 kali lipat dibandingkan di Malaysia. Di Malaysia, Tesla dibanderol mulai dari seharga 652 juta rupiah. Jauh banget dengan harga di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, Tesla termurah dibanderol dengan harga 1,8 miliar untuk model yang sama dengan yang dijual di Malaysia. Wah, parah banget ya. Lalu apa sih yang bikin harga jauh antara di Indonesia dengan Malaysia? Apakah karena pajak di Indonesia terlalu besar atau ada alasan lain? Mau tahu dengan jawabannya? Oke. Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Gila guys, di sini 1,8, di Malaysia cuma 600 jutaan gitu ya. Wow, 3 kali lipat cok. Mahal banget ya. Padahal kalau ikutkan negara ini kan bersebelahan aja gitu loh. Maksudnya tidak jauh destinasinya gitu ya. Kenapa boleh terpaut jauh banget? Ya bener sih, mungkin kalau diikutkan ya, kalau memang pajak ini ya masuk dalam negara kan ya. Tapi kalau ini kan terbebani juga gitu loh ya rakyat ya. Apapun kita tengok lagi guys. Oke, berikutnya. Bicara soal alasan dengar mengapa nih, guys. harga mobil di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Malaysia. Seperti yang telah kami sampaikan,
harga mobil Tesla di Indonesia lebih mahal sampai 3 kali lipat dibandingkan di Malaysia. Ya, sebagai informasi, Tesla baru-baru ini turut meramaikan jagat otomotif di Malaysia. Ya, bener. Di Malaysia, Mantap, keberadaan Tesla menuai sorotan karena bisa menjual mobil dengan harga paling murah di Asia Tenggara. Seperti yang telah kami sampaikan, harga Tesla di Malaysia untuk model termurahnya yaitu seharga 652 juta rupiah. Beda jauh ya dengan harga Tesla di Indonesia. Dan berdasarkan info dari laman resmi importir umum Prestige Image Motor Car yang telah menjual Tesla, harga mobil listrik Tesla dibanderol termurah 1,5 miliar rupiah. Sementara untuk model yang sama harganya mencapai 1,8 miliar atau nyaris 3 kali lipat lebih tinggi ketimbang harga di Malaysia. Dan Presiden Direktur Prestige Image Motor Car Rudy Salim menjelaskan mahalnya harga mobil Tesla di tanah air karena dikenakan instrumen pajak yang cukup banyak. Seperti diantaranya ada pajak bea masuk 50%, PPN 11%, PPNBM 15%, PPH 10%, dan PPN dari PPNBM sebesar 11%. Lalu dikenakan BBNKB untuk menjadi STNK, maka secara total sekitar 100% biaya dikenakan untuk impor sebuah Tesla di Indonesia sampai on the road. Kata Rudy, iya, instrumen pajak memang menjadi salah satu faktor yang meringankan harga Tesla di Malaysia. Meski masih berstatus impor, Tesla di Malaysia masih tetap bisa menikmati insentif mobil listrik berupa pembebasan bea impor dan cukai serta bebas pajak jalan hingga akhir tahun 2025. Sementara di Indonesia, pemerintah telah memberikan subsidi terhadap mobil listrik. Namun berbeda dengan di Indonesia, mobil listrik yang mendapat subsidi hanya sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri mencapai 40%. Di luar itu, tidak bisa mendapatkan keringanan insentif PPN sebesar 10%, termasuk Tesla yang dijual oleh Prestige. Dan sebagai informasi, pemberian insentif PPN di Indonesia sendiri turut berpengaruh terhadap harga jual mobil. Harga mobil sedikit lebih murah. Sebagai contoh, Wuling REV yang dijual paling mahal baru 99 juta dan telah mendapatkan insentif sebesar 26 jutaan rupiah. Sedangkan Ioniq 5 yang dibanderol hingga 800 jutaan berkat insentif PPN maka terpangkas 70 juta rupiah. Sementara mobil listrik yang tidak mendapatkan insentif harganya tetap sama. Sebagai gambaran khusus, untuk model Tesla dijual Prestige termurah seharga 1,5 miliar sampai yang termahal 4 miliar rupiah. Sedangkan di Malaysia paling mahal Tesla Model Y tidak sampai 1 miliar bila dikhususkan rupiah. Wah, parah ya. Jauh banget bandrol harganya. Dan berikut perbandingan harga mobil listrik Tesla di Indonesia dan Malaysia. Parah, Cuk. Lihat ini ya, kita bisa lihat perbandingan harga ya. Di Tesla Model 3 standar tuh 1,5 miliar guys. Dan kalau di Malaysia itu 199.000 ringgit dan kisaran 656 jutaan ya. Jadi ini adalah harga-harganya guys ya. Kalian bisa cek sendiri ya. Ternyata memang sebab pajak ya. Bahkan pajak impor aja itu 100% bro. Gila, mahal banget ya. Jadi perbedaannya sangat signifikan guys ya. 3 kali ganda coy. Bukan kaleng-kaleng ini ya. Duh, macam mana aku nak beli Tesla nih di Indonesia ini sebab harganya mahal nih. Insya Allah lah guys ya. Yang penting kita mimpi aja dulu, nggak apa-apa. Sebab mimpi gratis kan. Padahal di Indonesia ini adalah bahan baku untuk baterai mobil listrik sebenarnya guys. Itu banyak banget di Indonesia gitu loh. Sebab itu kemarin itu menteri dengan presiden itu langsung ke SpaceX ya, yaitu kantornya Elon Musk untuk berbicara masalah ini gitu loh. Tapi alhasil Elon Musk memilih di Malaysia. Apakah mungkin sebab pajaknya atau gimana ya? Sebab kalau pajak ini pun sebenarnya kita ya suka sih ya untuk membayar pajak dengan ikhlas, dengan bagus, dengan tertib gitu. Tapi yang penting itu nanti akan digunakan untuk kemakmuran negara gitu loh guys ya. Jangan dikorupsi, itu aja sih. Nah, kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya? Bantu dong. Berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Bener. Oh iya, buat teman-teman juga yang belum tahu, untuk kelebihan atau keuntungan serta kerugian dari memiliki kendaraan listrik dan pengen tahu jawabannya, oke berikutnya akan kami share infonya di segmen berikutnya dalam video berikut ini ya. Pertama, bebas ganjil genap. Nah, ini keuntungannya. Kendaraan listrik juga bebas ganjil genap. Disebutkan pada peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019 pasal 4, di mana kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik tidak diberlakukan sistem ganjil genap. Artinya pemilik EV bisa warawiri sekitar jalanan ibu kota Jakarta tanpa takut dicegat polisi atau tertangkap Electronic Traffic Law Enforcement atau ETL.
karena menggunakan plat nomor yang tidak sesuai. Sebab kalau di Jakarta sendiri itu menerapkan ganjil genap guys ya. Sebab kalau hari ganjil, kalau kendaraan kalian genap itu nggak bisa melalui jalan tersebut gitu loh. Sebab kebanyakan kendaraan di Jakarta guys. Sebab itu pemerintah menerapkan ganjil genap ini ya, agar mengurangi kemacetan ataupun mengurangi kesesakan lalu lintas di Jakarta guys. Tapi itu dilakukan di Jakarta aja, DKI ya. Tapi kalau di Semarang sini aman-aman aja, nggak ada masalah guys. Dan untuk keuntungan mobil EV ini dia tidak usah menerapkan ganjil genap. Jadi setiap hari kalian keluar nggak ada masalah gitu guys ya. Berikutnya, pajak tahunan lebih murah. Oh, ternyata Pajak lebih tahunan murah guys kendaraan pajaknya. listrik juga lebih murah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, pada pasal 10 dan pasal 11 tertulis bahwa pajak kendaraan listrik hanya mencantumkan 10% dari harga normalnya. Sebagai contoh, Hyundai Ioniq 5 termahal dijual 859 juta dengan Mahal. NJKB sebesar 540 juta. Perhitungan pajak tahunan yaitu PKB sama dengan NJKB dikali 2% menghasilkan angka pajak 10,8 juta. Namun dengan adanya 10 juta, insentif pajak kendaraan listrik sebanyak 10%, maka pajak tahunan Ioniq 5 termahal menjadi Rp1.080.000 aja per tahunnya. Lebih Wah, murah, murah banget dapat ya. ini ya, dapat subsidi guys. Harganya mahal tapi pajaknya murah. Cuma 1 jutaan ya, harganya 800 juta. Berikutnya, bisa lebih Keuntungan murah harga. ke depannya. Oh, lebih Harga murah. mobil listrik sendiri diprediksi bisa turun cukup signifikan, Uff. terutama apabila berbagai merek otomotif mulai Kerugiannya memproduksi ini ya. baterai dalam negeri. Dengan demikian, biaya produksi, bahan dasar, dan impor bisa ditekan guna menurunkan harga. Sebab dia buatan di lokal gitu ya, pembuatannya ataupun kilangnya itu di Indonesia, jadi lebih murah. Berikutnya, kualitas udara meningkat. Keuntungan memiliki kendaraan listrik juga berkontribusi dalam mengurangi jumlah emisi gas Yes, buang benar. kendaraan. Benar. Lantaran kendaraan listrik tidak menghasilkan polusi udara sama sekali saat dikendarai. Dengan demikian, kualitas udara, Lebih terutama sehat ya. dalam kota-kota besar, bisa meningkat secara optimal. Tapi harganya itu mahal. Berikutnya, bicara soal kekurangan, Kerugian. yaitu yang pertama, infrastruktur masih terbatas. Sementara dari sisi kekurangannya, infrastruktur untuk kendaraan listrik masih cukup terbatas di Indonesia. Juga ekosistem masih dalam proses pembangunan. Iya, Memiliki sebab dia kendaraan kan listrik baru. menjadi kurang ideal untuk masyarakat di luar kota-kota besar. Benar. Mengingat masih terbatasnya tempat stasiun pengecasan baterai. Lalu, mayoritas besaran watt untuk rumah-rumah menengah ke bawah kurang ideal untuk digunakan bisa. mengecas mobil. Lantaran makin cepat waktu mengecas kendaraan listrik, makin besar daya watt yang diperlukan. Bener ya, salah satu informasi yang bagus ini guys ya. Sebab Berikutnya, memang di pedesaan itu harga susah. baterai mahal. Meski Mahal. pembuatan baterai dalam negeri bisa memangkas harga mobil, harga baterai itu sendiri tetap menjadi salah satu komponen termahal pada kendaraan listrik. Kemudian termahal. Sebagai contoh, harga baterai Hyundai Ioniq 5 dikatakan setengah dari harga mobil itu sendiri. Dengan kata lain, harga baterai mobil ini mencapai angka 400 jutaan atau 400 lebih. juta. Kalau secara umum, baterai mobil EV itu harganya 40 hingga 50% dari harga kendaraan. Per modulnya untuk Ioniq 5 itu antara 30 juta hingga 40 juta. Kata Tony Hardianto, Head of Part Department Mahal PT Hyundai banget. Motor Indonesia beberapa waktu lalu. Ya, jadi itu beberapa kelebihan dan kekurangan Yes, benar. dari memiliki kendaraan listrik. Nah, kira-kira teman-teman pilih mana nih antara mobil listrik atau kendaraan konvensional dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari memilikinya? Bantu Benar. dong, berikan opininya supaya kita semua tahu mana sih yang lebih baik dipilih dan lebih unggul untuk rata-rata masyarakat Indonesia yang kita cintain ini. Iya, kita cintain guys. Oke, jadi itu adalah info update untuk harga mobil Tesla yang sangat mahal di Indonesia. Mahal banget di Indonesia.
Oke guys, itu saja ya video daripada Bang Indra Permana. Link ada di description jika kurang pengen nonton videonya langsung, sebab dia membahas tentang otomotif guys ya. Dan ternyata memang kalau diikutkan guys, harga di Indonesia tuh jauh lebih mahal ya. Ini bukan hanya untuk kendaraan listrik aja sih menurut aku ya. Kendaraan biasa aja itu jauh lebih mahal guys. Nanti kita cari info lah ya, brosur waktu ada pameran di mall gitu. Nanti aku akan cari info harga-harga mobil di Indonesia itu segini gitu ya. Beda banget sama di Malaysia. Apalagi ini tentang mobil EV ya. Dan ternyata kalau importir ya, contohnya tadi kedai menjual kereta yang memang besar yaitu Prestige, itu memang dia salah satu, memang satu-satunya importir Tesla ya. Dan ternyata setelah masuk di Indonesia itu pajaknya 100% bro, baru tahu ya. Mahal banget gitu loh ya. Dan keuntungannya kita mempunyai kendaraan listrik ini adalah banyak sebenarnya ya. Kita mengurangkan karbon ya, pasti udara lebih segar, lebih sejuk gitu ya. Dan kita juga tidak usah mengisi minyak. Tapi sayangnya guys, kita itu tidak bisa mengecas di mana-mana gitu ya. Sebab kalau di Indonesia ini contohnya yang di perkampungan itu memang watt dia kecil gitu loh guys ya, beda sama di perkotaan. Dan minusnya guys, harga baterai itu cukup mahal banget ya, padahal di Indonesia ini adalah nikel itu terbesar loh bro. Bahkan kita bisa menciptakan baterai sendiri, tapi ternyata harganya itu separuh daripada harga mobilnya. Waduh, kalau kacau nih ya, kalau baterai kita rusak habis bro. Jadi semua itu ada plus minusnya lah ya. Kalau kita menggunakan kendaraan konvensional pun ada plus minus, dan menggunakan kendaraan elektrik juga ada plus minusnya guys. Jadi tinggal pilihan Anda mau pilih yang mana. Kalau aku sendiri guys, kalau aku kaya aku pasti akan membeli elektrik juga ya, tapi sayangnya belum kaya. Insya Allah guys ya. Jadi sama-sama kita berdoa lah agar kita dipermudahkan semua urusan kita dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video reaction kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jadi kita agak tercerahkan ya kenapa harga mobil di Indonesia ini lebih mahal daripada mobil di Malaysia. Oke, see you in the next video. Semoga selalu berbahagia dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.